Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teresa Mutiara dari kelas Kehutanan A dengan NPM 2314151046. Di sini saya akan membacakan opini yang diterbitkan oleh Koran Kompas pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 dengan judul Politik Kebahagiaan oleh Yudi Latif yang merupakan anggota Dewan Pembina Dompet Duafa. Berdasarkan penilaian World Happiness Report atau WHR 2024, Indonesia menempati peringkat ke-80 dari 143 negara untuk seluruh kelompok umur dalam peringkat kebahagiaan dunia. Bahkan di Asia Tenggara, Indonesia di urutan ke-6 di bawah Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Pada paragraf pertama terdapat kata serapan yaitu umur atau usia dari bahasa Arab, negara atau nagara dari bahasa Sanskerta. Pemeringkatan ini didasarkan pada parameter kebahagiaan subjektif lewat evaluasi sendiri atas 3 indikator kebahagiaan, evaluasi hidup atau PDB per kapita, harapan hidup sehat, dukungan sosial, kebebasan, kemurahan hati, dan persepsi korupsi, emosi positif serta emosi negatif. Pada paragraf kedua, terdapat kata serapan yaitu subjektif atau subjektivus dari bahasa Latin, korupsi atau corruptio dari bahasa Latin. Dalam kaitan itu, politik memainkan peran penting dalam memfasilitasi kondisi yang diperlukan untuk menumbuhkan kebahagiaan. Kisah Bhutan bisa memberi inspirasi hingga 1960-an. Bhutan termasuk negara dengan kemiskinan, buta huruf, dan kematian bayi terburuk di dunia. Itu berubah sejak 1972 ketika Raja baru Jigme Sikye Wakchul menjadikan popularitasnya sebagai sumber berkah dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Pada paragraf ketiga terdapat kata serapan yaitu politik atau politiek dari bahasa Belanda, kemudian ada inspirasi atau inspiratio dari bahasa Latin, lalu ada agama yang berarti ajaran dari bahasa Sanskerta. Agama juga mendorong etos kehanifan atau yang mengandungi kebenaran, kebaikan, keikhlasan yang menguatkan integritas dan keadilan, kesalehan yang menumbuhkan produktivitas dan pencapaian terbaik, serta kerahmatan yang menumbuhkan kasih sayang pada segala makhluk, menjadikan manusia sebagai makhluk pencari makna yang menemukan kebahagiaannya dalam kemampuan melakukan aktualisasi sendiri. Pada paragraf keempat, terdapat kata serapan yaitu integritas yang berarti kesatuan dari bahasa Latin, kemudian ada makhluk atau makhluk dari bahasa Arab, kemudian ada aktualisasi atau aktualisatio dari bahasa Latin. Tak kalah penting faktor pekerjaan, orang yang punya pekerjaan cenderung lebih bahagia ketimbang pengangguran. Orang yang kehilangan pekerjaan cenderung mengalami stres panjang, bukan semata karena hilangnya sumber pendapatan, tetapi juga hilangnya harga diri dan respek dari orang lain. Itu sebabnya tunjangan pengangguran memiliki efek terbatas untuk mengurangi kepedulian. Pada paragraf kelima terdapat kata serapan yaitu stres atau stres yang diambil dari bahasa Inggris, kemudian ada respect atau respect dari bahasa Inggris, dan kepedihan yaitu duka dari bahasa Sanskerta. Efek pendapatan terhadap kebahagiaan sangat rumit, dengan sedikit pengecualian. Negara-negara yang lebih makmur cenderung mempunyai penduduk yang lebih bahagia ketimbang dengan negara yang memiliki bangsa yang miskin. Orang yang lebih kaya juga cenderung lebih bahagia ketimbang orang miskin. Di sisi lain, seperti disinyalir Ross A. Bennett dalam Politics of Happiness 2013, tingkat kebahagiaan di sejumlah negara tidak bertambah secara signifikan dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan berkesinambungan sejak 1990 sampai hingga resesi global pada tahun 2007. Pada paragraf ke-6 terdapat kata serapan yaitu efek atau efektus dari bahasa Latin, kemudian ada signifikan atau signifikan dari bahasa Inggris. Bagi masyarakat negara miskin pada umumnya, pertumbuhan ekonomi dipandang sangat penting bagi kebahagiaan. Seiring memasuki negara berpenghasilan menengah, signifikannya mulai berkurang.
hingga titik tertentu, pertumbuhan ekonomi nyaris tak berpengaruh bagi kehidupan, yakni tatkala suatu negara sudah mencapai pendapatan per kapita $25.000 AS. Pada paragraf ke-7, terdapat kata serapan yaitu ekonomi atau oikonomia dari bahasa Yunani, kemudian ada per kapita atau per kepala dari bahasa Latin. Orang paling bahagia dari kalangan berada umumnya yang tidak terlalu terbuai kesuksesan finansial. Ia merasa makmur karena bisa mencurahkan segala potensi dengan kerja keras tanpa mengorbankan keluarga dan persahabatan. Selain itu, sebagai riset menyimpulkan, mereka yang memberi pada yang lain cenderung merasa lebih bermakna dan bahagia daripada yang mengeluarkan uang bagi dirinya sendiri saja. Pada paragraf ke-8 terdapat kata serapan yaitu finansial atau finansial yang diambil dari bahasa Inggris. Kemudian ada makmur yang diambil dari bahasa Arab. Akhirnya semua sumber kebahagiaan itu memerlukan situasi dan prasyarat kondusif yang dimungkinkan oleh demokrasi yang sehat serta pemerintahan yang baik. Banyak bukti bahwa kualitas pemerintahan sangat berkaitan erat dengan kebahagiaan. Hidup dalam negara demokratis yang dapat menjamin kebebasan, kesejahteraan, dan semangat persaudaraan kewarganegaraan yang inklusif besar artinya sebagai sumber kebahagiaan. Pada paragraf terakhir yang merupakan paragraf ke-9, yaitu terdapat kata serapan kondusif atau kondusif dari bahasa Inggris. Kemudian ada demokrasi, yaitu artinya adalah kekuasaan mutlak, diambil dari bahasa Yunani kuno. Lalu ada kualitas atau quality dari bahasa Inggris. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.